Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Hayati, NIM 2215050204. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan sholawat beriringkan salam kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep pendidikan menurut Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep pendidikan menurut Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12. Surah At-Tahrim adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang mengandung pelajaran besar dalam hal pendidikan, terutama pendidikan karakter, spiritual, dan keteladanan. Ketiga ayat ini menjadi fokus pembahasan dalam materi ini, yang memberikan perbandingan antara antara tokoh-tokoh perempuan yang dijadikan contoh oleh Allah, baik sebagai teladan buruk maupun teladan kebaikan. Pertama, mari kita lihat dari ayat 10 surah At-Tahrim ini. Pada ayat ke-10 ini, pelajaran penting dari ayat ini adalah bahwa pendidikan keimanan tidak bisa diwariskan secara otomatis, dan lingkungan saleh saja tidak cukup jika seseorang tidak membangun kesalehan dirinya. Ini relevan dalam kehidupan kita hari ini, di mana banyak orang merasa cukup hanya karena berasal dari keluarga ustadz atau tinggal di lingkungan pesantren, padahal iman adalah tanggung jawab pribadi. Ayat ini nih bercerita mengenai istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Bagaimana keimanan mereka di saat mereka ternyata memiliki seorang suami yang saleh. Tetapi itu bukan menjadi jaminan bahwasanya keimanan kita juga menjadi tinggi, karena iman itu adalah tanggung jawab sendiri. Lalu pada ayat 11 menampilkan sosok yang sangat kontras dengan yang sebelumnya, dengan istri Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim. Dalam ayat ini Allah mengangkat Aisyah sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang beriman. Meski ia hidup dalam tekanan kekuasaan Fir'aun yang zalim dan mengaku sebagai Tuhan, Asiyah tetap memelihara imannya dan berdoa agar diberikan tempat di sisi Allah di surga. Ia bahkan rela kehilangan segala kemewahan dunia demi keimanan yang teguh. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan iman bisa berdiri tegak bahkan di lingkungan yang sangat buruk, selama seseorang memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah. Dari sini kita belajar bahwa pendidikan spiritual dan kekuatan hati jauh lebih penting daripada sekedar pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal tadi contohnya seperti istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Figur Asiyah sangat relevan dijadikan teladan, khususnya bagi kaum perempuan di zaman modern ini, untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam meski berada di tengah sistem atau lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai ilahi. Nah, selanjutnya pada ayat 12 Allah menyebut Maryam binti Imran sebagai figur keteladanan. Maryam adalah seorang wanita suci yang menjaga kehormatannya, dan karena itu Allah mengistimewakannya dengan keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang membenarkan kalimat-kalimat Allah dan kitabnya, serta termasuk orang-orang yang sangat taat. Dalam konteks pendidikan, kisah Maryam menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan spiritualitas yang tinggi. Maryam tidak hanya dikenal karena kesuciannya, tetapi juga karena ketundukannya dalam beribadah. Ia menjadi contoh bahwa pendidikan harus dimulai dari pembentukan karakter, bukan hanya pengetahuan intelektual. Lalu apa saja konsep pendidikan yang bisa kita ambil dari ketiga ayat ini? Yang pertama, ada pendidikan keimanan. Iman adalah pondasi utama dalam membentuk manusia yang tangguh dan bertanggung jawab. Iman bersifat personal dan tidak bisa diwariskan begitu saja. Contohnya pada kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut.
mengajarkan bahwa keimanan harus dibangun sendiri dan tidak cukup mengandalkan relasi sosial. Yang kedua ada pendidikan akhlak. Keteladanan Maryam dalam menjaga kehormatan menunjukkan pentingnya pendidikan akhlak sebagai bagian dari sistem pembelajaran yang menyeluruh. Seseorang bisa cerdas, tapi jika tidak berakhlak, maka itu sia-sia. Pada yang ketiga, pendidikan keteladanan. Figur seperti Asiyah dan Maryam menjadi model nyata dalam pendidikan Islam. Mereka menunjukkan bahwa keteguhan prinsip dan keimanan bisa melampaui tekanan lingkungan, bahkan dari suami atau pemimpin yang zalim. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan modern? Ayat-ayat ini tetap sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah, beberapa aplikasinya adalah pendidikan harus membangun ketahanan iman, apalagi di tengah tantangan zaman seperti materialisme, hedonisme, dan krisis moral. Yang kedua ada lingkungan memang mempengaruhi tetapi bukan faktor penentu utama, karena pilihan tetap ada di tangan individu. Yang ketiga ada pendidikan karakter dan spiritualitas. Tidak boleh diabaikan, harus ada keseimbangan antara intelektual dan moral spiritual. Yang terakhir, pentingnya keteladanan dalam sistem pendidikan. Guru dan orang tua harus menjadi figur yang konsisten dalam nilai-nilai yang diajarkan. Nah, kesimpulannya surah At-Tahrim ayat 10-12 memberikan gambaran utuh tentang pendidikan Islami, bahwa iman, akhlak, dan keteladanan adalah fondasi utama dalam membentuk kepribadian manusia. Figur-figur perempuan yang diangkat oleh Allah baik sebagai contoh buruk maupun contoh teladan menjadi sumber pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam pendidikan yang paling utama adalah kesadaran individu untuk terus memperbaiki diri dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak salahnya, baiklah hanya itu yang dapat saya paparkan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.